Halo Fitrianas, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan sehat walafiat. Teman-teman Fitrianas, ternyata Rasul itu dan Nabi adalah sesuatu yang berbeda ya. Namun sebelum kita lanjut videonya, mari kita opening dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umrina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, yang telah menciptakan keindahannya, yang maha kuasa atas segala-galanya. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kebenaran. Teman-teman Abiturainers, tahukah antum-antum sekalian bahwa kita di dalam rukun iman, dalam kepercayaan kita percaya bahwa Rasul bahwa Allah telah mengirimkan kepada kita, bahkan kepada umat sebelumnya, para nabi. Nah, dari sebab itu mari kita jelaskan apa itu Rasul. Rasul secara bahasa berasal dari kata arsala, artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul berarti yang diutus atau utusan. Dalam hal ini, seorang rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi, pesan atau risalah. Rasul secara istilah adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Apabila tidak diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau membawa satu misi tertentu, maka ia disebut nabi. Namun jika diikuti dengan kewajiban menyampaikan dan membawa risalah tertentu berupa wahyu, maka ia disebut rasul. Wahyu ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi atau rasul, baik untuk dirinya sendiri atau untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, seorang rasul berarti ia juga sebagai nabi, tetapi setiap nabi itu belum tentu jadi rasul. Jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun." Artinya sebegini teman-teman Abiturенers. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Teman-teman Abiturainers, ayat ini menjelaskan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaumnya berjumlah banyak, bahkan ada beberapa nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Adapun rasul-rasul yang wajib kita ketahui sebanyak 25 rasul, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Al-Quran juga mensinyalir bahwa jumlah para nabi atau rasul tersebut sebenarnya tidak dapat diketahui secara pasti. Dalam menjalani hidup ini, kita memiliki dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terjaga keasliannya sepanjang masa, sedangkan hadis adalah rekaman perilaku Rasulullah SAW atau perkataan Rasulullah SAW yang telah dijaga keteladanannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang
banyak mengingat Allah. Maka makna beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang yang dipercaya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia agar mereka beriman dan meneladaninya. Untuk meneladani Rasulullah SAW, kita harus mengenal dahulu siapa Rasulullah SAW, yang diiringi dengan keyakinan ilahiyah yang tinggi. Tidak mungkin kita meneladani dan mencintai seorang jika tidak mengenalnya terlebih dahulu. Untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, yang harus kita bayangkan bukan gambaran fisiknya, tetapi keagungan kepribadian dan akhlaknya. Kita tidak boleh terpukau oleh hal-hal lahiriah saja, namun harus menembus rasa cinta yang didasarkan pada hal-hal yang tidak nyata, dapat diraba dan dilihat. Karena keindahan itu bukan hanya pada bentuk material, melainkan pada aspek spiritual. Salah satu wujud bahwa kita cinta kepada Nabi yaitu harus membiasakan diri berselawat. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad tidak memerlukan selawat dari kita, tapi kitalah yang perlu berselawat kepadanya. Andaikan tidak ada manusia yang berselawat padanya, Nabi Muhammad tetap akan menempati surga di tempat yang paling istimewa. Hal ini bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan salatnya manusia, tetapi justru kita yang membutuhkannya. Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW lebih jauh lagi, kita harus memahami betul bahwa Nabi SAW di samping sebagai Rasul juga merupakan manusia biasa yang memiliki kebutuhan seperti makan, minum, tidur, nikah, sakit, senang, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamsuna fil aswaq." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya Rasul itu adalah manusia biasa, hanya saja kelebihannya ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu atau ajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai rasul merupakan pembawa risalah. Sebagai pembawa risalah, beliau merupakan sosok yang sempurna tanpa ada aib sedikit pun, baik secara fisik maupun sikapnya yang seringkali digambarkan oleh Aisyah sebagai Al-Quran yang berjalan. Mengimani Rasul berarti kita wajib untuk meneladaninya dan mengikuti ajarannya, serta meyakini tugas-tugas Nabi sebagai saksi, membawa kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dengan memahami fungsi Nabi tersebut, kita akan mengikuti semua petunjuk dan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Seorang muslim wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan dan keistimewaan satu sama lain, tugas dan mukjizat masing-masing seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasul. Tidak sah iman seseorang yang menolak walau hanya seorang nabi atau rasul yang